sakit gigi. Nggak bagus pakai plastik. Tadi akalin. Beli aja baru. Besar dan ajaiblah karya-Mu Bapa. Adil dan benarlah jalan-jalan-Mu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, mulialah nama Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab layak sujud, layak disembah. Pemuda dan pekerja sehati-hati kudus, kami siap beribadah dengan sungguh-sungguh. Yes, yes, yes. Ibadah pemuda dan pekerja saat ini kita habiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagi Dialah kemuliaan dan hormat selama-lamanya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Kita akan mulai ibadah pemuda dan pekerja hati pada sore hari ini. Kita satukan hati untuk memuji meninggikan nama Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus pasti hadir di ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all.
Jesus, nothing else will matter. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of our church. Every knee will bow, every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. At the center of it all. At the center of it all. At the center of it all. Bersama-sama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini berkat kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persiapkan hati kita untuk dahului firman Tuhan Yesus. Ya Rabbana, kami datang pada sore hari ini untuk memuji, meninggikan hanya Engkaulah ya Tuhan Yesus yang kami puji dan puji. Terima kasih untuk setiap kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Yesus, kami punya.
kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat dahsyat, Engkau sungguh luar biasa. Engkau menakjubkan dan mengherankan. Betapa kami kagum akan Engkau ya Bapa. Karya Tuhan Yesus begitu dahsyat dan luar biasa. Kalau kami boleh ditebus, suatu anugerah dan kasih karunia yang begitu besar dalam hidup kami, dan terbesar kalau kami boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Ya Bapa, urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca firman-Mu, kami memperoleh hikmat-Mu, kami memperoleh pengertian-Mu, dan kami juga boleh melakukannya sehingga hidup kami sebagai fondasi yang kuat, bangunan yang kuat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami membaca firman Tuhan. Amin. Matius 4, percobaan di padang gurun. Maka Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Tuhan Yesus. Lalu datanglah si mencoba itu dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika Engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke kota suci dan menempatkan Tuhan Yesus di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepada Tuhan Yesus, "Jika Engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai Engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang Engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawa Tuhan Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Tuhan Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Tuhan Yesus kepadanya, "Nyalah iblis, sebab ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan Tuhan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Tuhan Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah Tuhan Yesus ke Galilea. Tuhan Yesus meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulun dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulun dan Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Tuhan Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Tuhan Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Tuhan Yesus melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka menjala ikan. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Tuhan Yesus. Dan setelah Tuhan Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius,
sedang membereskan jalan di dalam perahu. Tuhan Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Tuhan Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Tuhan Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Tuhan Yesus di seluruh Syria dan dibawalah kepada Tuhan Yesus semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayam, yang lumpuh. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan mereka bersama-sama. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Amin. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu ya Bapa selalu meninggikan dan memuliakan Tuhan Yesus. Kuduskan dan urapi kami agar kami juga diberikan kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yesus yang membersihkan kami. Firman Tuhan Yesus yang juga membentuk kami indah menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan Yesus. Berbicara Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan juga kiranya Bapa melayakkan hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan firman-Mu. Siapakah hamba-Mu ini sehingga boleh dipakai untuk menyampaikan pesan-pesan daripada Tuhan Yesus, dan hamba-Mu berserah. Biar waktu ini, pemberitaan firman saat ini semuanya ada di dalam kendali Tuhan Yesus, di dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, kelihatannya berat ini, soalnya pada ngantuk ya. Tadi saya juga di mobil sampai beberapa kali menguap gitu. Tapi ya puji Tuhan ya, kita rindu datang, kita rindu beribadah dan mendengarkan firman Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hadir. Ya, waktu hari Selasa indah sekali ya penglihatannya ya. Tuhan Yesus hadir, begitu dia juga bersukacita. Hendaklah kita juga bersukacita ya. Kalau kita dapat beribadah, kita bersukacita karena Tuhan yang maha besar, yang menguasai alam semesta, yang menguasai seluruh kehidupan kita, dia boleh hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ya, kita juga harusnya kagum kepada Tuhan Yesus. Biar kekaguman kita tiap hari semakin bertambah. Karena apa? Tuhan yang maha besar, yang maha mulia, yang maha kuasa mau memilih kita menjadi anak-anak kesayangannya, terus dibentuk menjadi mempelai Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita juga bersyukur ya, karena juga sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih, tetapi pekerjaan Bapa, karya Bapa itu ada di dalam hidup kita. Pekerjaan Bapa mengendalikan hidup kita, sehingga pada saat kita ketemu Tuhan Yesus itu semuanya ada di dalam kendalinya Bapa. Di dalam Yohanes 6 ayat 44 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun dapat datang kepada Tuhan Yesus kalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Amin. Kita tidak bisa dapat datang kepada Tuhan Yesus kalau tidak ditarik oleh Bapa. Makanya kita luar biasanya kasih Bapa di dalam hidup kita. Bapa yang maha besar, maha kuasa, yang menguasai langit, bumi, dan seluruh kehidupan, tetapi peduli, sayang kepada kita, mau menarik kita supaya kita datang kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 6 ayat 37 dikatakan semua orang yang ditarik oleh Bapa akan datang kepada Tuhan Yesus. Amin.
Dan kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan ditolak. Amin ya. Betapa besarnya kasih Tuhan Yesus. Bapa menarik kita supaya kita dapat datang kepada Tuhan Yesus. Semua yang diberikan Bapa kepada Tuhan Yesus akan Tuhan Yesus terima. Dan kita percaya kita terima anugerah keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Setelah kita terima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, ada firman yang harus digenapi. Filipi 2 ayat 12, kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi kita terima kasihnya Tuhan yang luar biasa, terima anugerah keselamatan yang luar biasa yang tidak bisa digantikan oleh apapun dari dunia itu, dari dunia ini. Itu sangat mahal. Itu darahnya Tuhan Yesus, itu nyawanya Tuhan Yesus, itu hidupnya Tuhan Yesus sudah diberikan kepada kita. Cuma ada satu yang harus digenapi, kalau kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Amin. Jangan kaget ya, tetap ada kasih karunia Bapa ya. Karena pada saat pemilihan pun Bapa yang menarik kita supaya kita bisa datang kepada Tuhan Yesus. Masih ingat ada 4 tahap kedalaman pada saat kita berelasi dengan Tuhan Yesus? Masih ingat? Belum ya? Ya, saya ulang sedikit. Yang pertama, tahap anak dengan Bapa. Ya, Bapa mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Amin. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus, kita dijadikan anak Tuhan Yesus. Amin. Bukan hanya itu saja, kita diberikan kuasa. Amin. Kuasa untuk kita menang atas dunia ini. Karena Bapa tahu dunia ini penuh dengan kegelapan, sudah dikuasai yang jahat. Tetapi Bapa tidak membiarkan kita sendirian. Cuma Bapa memang suka akan sayangnya anak ya. Anak itu biasanya ke orang tua manja ya. Dan juga Bapa senang kepolosan seorang anak. Tetapi seorang anak itu harus bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Ya, kalau dia tidak menjadi dewasa, dia bayi rohani. Bayi itu cirinya apa? Hanya menangis, tidak dapat mengatakan bahasa apa gitu. Dia nangis, mau makan nangis ya, mau minum nangis, nangis segalanya. Jadi tidak ada bahasa karena dia masih bayi rohani. Dia memang harus bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Tahap kedua, sebagai hamba, Tuhan Yesus menginginkan kita dibentuk sebagai hamba. Ya, pada saat sebagai hamba, ini pembentukan karakter kita, pembentukan hati kita, pembentukan hidup kita menjadi hamba yang rendah hati, yang menyerahkan hidup kita, otoritas hidup kita hanya kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus. Makanya di sini Tuhan Yesus adalah Tuhan kita juga. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita juga. Tuhan Yesus adalah Raja kita. Kita hendaknya benar-benar kita tunduk, kita taat, kita menghormati Tuhan Yesus. Dan kita juga menjadi orang-orang yang mempunyai karakter seperti Tuhan Yesus, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Di sini pembentukannya memang gak gampang. Ingat Dulos, itu seperti keset ya. Dia kalau Dulos itu di tempat terendah. Kita harus bisa dan merelakan hati kita supaya kita ada di tempat yang terendah. Tapi jangan salah, di tempat terendah itu itulah proses pembersihan kita, pemurnian kita, supaya kita dibentuk menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, menjadi sahabat. Di dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai 15 dikatakan seorang sahabat itu adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Amin. Jadi sahabatnya Tuhan adalah orang yang suka melakukan firman Tuhan. Mungkin firman Tuhannya berat, tetapi seorang sahabatnya Tuhan yang dekat kepada Tuhan Yesus, yang erat kepada Tuhan Yesus, dia suka melakukan firman Tuhan. Kenapa? Kita bukan tidak di status hamba, karena hamba itu tidak mengerti apa yang diperbuat oleh tuannya.
Tuhan Yesus mau kita naik lagi menjadi sahabat yang dekat, yang melekat kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, jadi kita harus mengejar itu kedalaman kita, makin hari makin dalam kepada Tuhan Yesus. Dari anak yang sudah diangkat, diberikan kuasa, kita naik menjadi hamba. Terus dari hamba menjadi sahabat, semakin dekat dan semakin intim. Seorang sahabat, ya biasanya ya, kita itu suka jalan bareng, benar ya, ngobrol bareng, sharing, bercanda ya. Nah, lakukanlah itu kita juga pada Tuhan Yesus. Kita jalan bareng. Kalau bareng kita, Tuhan, saya bersyukur, bersukacita karena Tuhan sudah menyertai, sudah memberkati, sehingga segala sesuatunya dijadikan lancar dan berhasil. Amin. Kita bersyukur, berkomunikasi kepada Tuhan Yesus. Lalu kita bukan hanya keintiman, kemesraan, kita bangun terus kita mendekat Tuhan mendekat kepada Tuhan Yesus, sehingga di dalam kedalamannya kita dengan hubungan Tuhan Yesus, kita akan semakin mengenal hatinya, mengenal kehendaknya, mengenal pikirannya. Amin. Tapi satu hal yang ini yang akan dibahas, mempelai Kristus. Di dalam Yohanes 17, kerinduan Tuhan Yesus adalah kita menjadi satu. Amin. Ya, dia berdoa memang untuk murid-muridnya, tapi mohon dibacakan Bapak dan Tuhan Hadi dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Yohanes 17 ayat 20 dan 21 beginilah firman Tuhan Yesus. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Amin. Jadi kesatuan Tuhan Yesus itu ya bukan hanya kepada murid-muridnya saja, tetapi dia rindu dan dia berdoa kepada Bapa supaya kesatuan itu juga terjadi antara orang-orang yang percaya karena pemberitaan daripada murid-muridnya ya dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa di surga. Dan kesatuan ini juga ya supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi setelah kita menjadi sahabat, kita menjadi mempelai, kita menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan ini terbukti di dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 21 bahwa itu yang Tuhan Yesus inginkan. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa supaya kita yang percaya pada pemberitaan Injil, kita juga menjadi satu. Ya, Bapa di dalam Tuhan Yesus di dalam Bapa, dan kita ada di dalam Bapa dan Tuhan Yesus. Karena dikatakan kita, ya. Jadi sebagai mempelai Tuhan Yesus, kenapa? Saya juga bingung nih. Oh Tuhan, standarnya ya, memang kita nanti step by step ya, tapi itu juga akan sejalan. Tetapi kita tetap melakukan standar ini sebagai mempelai Kristus, karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu jahat, di mana udah begitu banyak ya orang udah menggaungkan bahwa tentang kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak dari sekarang melangkah untuk di dalam Tuhan Yesus, untuk menyatu dengan Tuhan Yesus, wah bisa ketinggalan. Kita seperti gadis yang bodoh ya, yang sembarangan gitu ya, dia tidak mempersiapkan telinganya bahkan cadangan minyaknya. Nah, tetapi ya yang membuat kita bisa menjadi satu dengan Bapa dan Tuhan Yesus, ada yang tahu kira-kira? Melalui apa? Melalui Tuhan Roh Kudus. Amin. Ya. Mohon dibacakan lagi Bapak Tua Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16. Beginilah firman Tuhan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain,
supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke. Tuhan Roh Kudus itu karunia, itu meterai kita. Pada saat kita percaya, kita dimeteraikan oleh Tuhan Roh Kudus. Dia ada dalam kita. Amin. Ada Tuhan Roh Kudus, ada Roh Bapa di surga yang maha besar, ada Rohnya Tuhan Yesus dalam diri kita. Itu Rohnya maha kuasa, lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia ini. Ya. Oleh karena itu kita sungguh bersyukur ya, Tuhan Yesus menganugerahkan kita Rohnya yang luar biasa itu tinggal di dalam kita. Bahkan dikatakan apa? Menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Amin. Ya, kita tidak akan dibiarkan sendiri. Tuhan Roh Kudus akan menuntun kita di dalam segala kebenaran. Dia juga akan menuntun kita untuk mengetahui kehendak-kehendak Bapa. Tuhan Roh Kudus juga akan mengajar kita, mengajar segala sesuatu. Ya, Tuhan Roh Kudus juga akan mengingatkan firman kepada kita untuk kita lakukan. Oleh karena itu kita bersyukur ya, kita belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan Roh Kudus. Amin. Saya praktek. Jadi bukan hanya lewat doa saja kita dengar-dengaran dengan Tuhan Roh Kudus, tetapi di dalam setiap kegiatan kita berjalan bersama Tuhan Roh Kudus. Katakan amin. Ya, kita banyak bernanam. Kita juga buka hati kita, buka telinga kita. Kita tanya, Tuhan Roh Kudus, apakah saya boleh melakukan hal ini? Untuk baju aja saya tanya, Tuhan Roh Kudus, saya pakai baju apa? Misalnya saya memberontak, Tuhan Roh Kudus bilang, untuk kemuliaanku atau kemuliaanmu? Wah, saya takut. Jadi segala sesuatu, kalau kita udah bersekutu dengan Tuhan Roh Kudus, kita hormati waktunya dan kita juga taat akan perintahnya. Dan juga bukan banyak hal ya. Banyak hal-hal yang kecil, kayak misalnya contohnya masker aja ya. Tuhan Roh Kudus suruh bawa, terus saya ditanya, untuk apa Tuhan Roh Kudus? Tuhan Roh Kudus tidak jawab. Tapi saya menghormati, ternyata memang akhirnya dipakai. Waktu perbaikan jalan saya banyak naik motor dan masker itu banyak dipakai. Amin. Ya, jadi bukan dari hal-hal yang besar kita mulai bersekutu dengan Tuhan Roh Kudus, tetapi dari sepanjang kehidupan kita, aktivitas kita selalu buka hati kita, buka telinga kita untuk kita berjalan bersama Tuhan Roh Kudus. Amin. Nah, Tuhan Roh Kudus juga mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Dikatakan waktu itu ya, Tuhan Roh Kudus mengingatkan karena ada peristiwanya. Ada peristiwanya dikatakan di dalam Matius 14 ayat 27. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi setiap firman itu harus digenapi. Pada saat kita diperhadapkan keadaan yang tanda kutip chaos, ya, tanda kutip keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, apakah kita bisa tetap tenang? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Itu kesaksiannya saya sudah ceritakan ke Bapak dan Ibu Gembala. Kejadiannya waktu minggu kemarin, di minggu pagi saya kan dibantu oleh Kasya ngeprint surat kontrak. Dia selama ini lihat videonya, kan kita nggak punya video lain dong. Video dalam keadaan rumah yang bagus, yang memang baru direnov. Ya, perjalanan bolak-balik 260 km. Kata tadi itu udah hampir perjalanan ke Bandung. Jadi sekali jalan 130, balik 130, 260. Dan waktu kami ke sana ini udah janjian dengan orang itu jam 3. Kami udah datang jam 2. Tetapi begitu nyampe di situ, aduh, motornya juga banyak perbaikan. Itu tembok lorot gitu ya, kayak banyak membuat pasir. Terus dia itu
bocor di beberapa tempat. Kemudian setelah itu juga ya ada sarang itu di sarang raya kayak tanah-tanah gitu di kamar mandi banyak, di dapur sarang tawon. Iya, aduh benar-benar dan ditambah lagi airnya mati. Ya, benar. Tapi Tuhan Roh Kudus menyatakan pertolongannya, amin. Ya, Dia menyatakan pertolongannya. Dikatakan Dia menyertai kita selama-lamanya. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Asal kita tenang, kita percaya Tuhan Yesus hadir, maka kita tidak perlu takut. Ada pertolongan. Puji Tuhan. Tuhan Roh Kudus menolong. Nyata ya. Memang kita ada kenal kontraktor, tapi udah lama banget ya, nggak hubungin ya. Kayak di gerakan Tuhan Roh Kudus dia coba hubungin kontraktor itu. Padahal posisinya di hari Minggu. Di hari Minggu itu pekerjaannya tukang-tukangnya pada libur. Bingung kan? Yang diutus anaknya. Pada saat anaknya datang, dia oke kok. Ya mungkin torennya nggak masalah, listriknya nggak masalah, mungkin di pompanya. Terus, aduh gimana ini? Saya bilang nanti yang mau ngontrak kalau melihat rumah dalam keadaan begini, acak-acakan, airnya juga nggak nyala, apa yang terjadi? Apakah dia masih mau menandatangani surat kontrak? Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus juga percaya nih. Jadi semuanya di dalam kendali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menggerakkan, akhirnya ada satu orang yang memang bagian pompa. Dan puji Tuhan, pada saat orang itu datang ya sekitar jam 3-an, itu pompanya diperbaiki. Dan puji Tuhannya, Tuhan Yesus baik banget. Tuhan Yesus luar biasa. Dia tidak pernah terlambat. Dan hasilnya orang itu mau menandatanganinya. Puji Tuhan, ya Tuhan Yesus luar biasa. Dan kita percaya ya, selain Tuhan Roh Kudus juga menuntun kita di dalam segala kebenaran. Tuhan Yesus juga mengajarkan, Tuhan Roh Kudus juga mengajarkan segala sesuatu. Tuhan Roh Kudus juga memberitakan hal-hal yang akan datang. Tuhan Roh Kudus juga mengingatkan akan firman. Dan kita percaya Tuhan Roh Kudus juga menjadi jaminan bagi kita untuk kita menerima segala sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan, sehingga kita semua boleh menjadi anak-anak yang diberkati, menjadi anak-anak yang menang, ya amin, yang anak-anak yang selalu ditolong oleh Tuhan Yesus. Dan janji yaitu kita menjadi hak waris kerajaan surga itu Tuhan berikan kepada kita dan kita bisa mendapatkannya. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa, ajaib, mengagumkan. Kasih-Mu begitu besar. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, yang memimpin kami di dalam segala kebenaran, dan juga memimpin kami dan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami boleh ada tetap di dalam kehendak Bapa yang sempurna. Kami juga percaya Tuhan Roh Kudus sudah memeteraikan kami, sehingga kami dapat menerima janji, yaitu janji keselamatan itu, dan kami pun akhirnya bersama dengan Bapa di surga, sebagai mempelai-mempelai yang cantik, sebagai mempelai-mempelai yang rindu selalu berkenan di hati Tuhan Yesus. Dan pada saat kami pulang, Tuhan Yesus sudah menyediakan perjamuan kawin anak domba, dan kami ada di sana, ikut di dalam perjamuan kawin anak domba. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, syukur hanya bagi Bapa dan Tuhan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita baca dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia bagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemenangan akan meluap dengan air buah anggur. Mari kita doa persembahan. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan memberikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Mari kita bawa dengan hati bersukacita kepada Tuhan Yesus. Berilah pada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berilah pada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan masuk menghadap-Nya, sujud menyembah kepada Tuhan, perhiasan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, perhiasan kekudusan dan juga pujian. Berilah pada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan masuk menghadap-Nya, sujud menyembah kepada Tuhan, perhiasan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, perhiasan kekudusan dan juga pujian. Sujud menyembah kepada Tuhan, perhiasan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, perhiasan kekudusan dan juga pujian. Sujud menyembah kepada Tuhan, perhiasan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, perhiasan kekudusan dan juga pujian. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus Allah Kudus, kalau pada sore hari ini kami boleh datang kepadamu Tuhan, kami boleh memuji, menyembah, mengangkat nama-Mu, akan kami
boleh diberkati oleh kebaikan firman ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau berdoa. Udah sahabat ya Bapa, kiranya doa kami boleh berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, dan Bapa sanggup mengabulkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, besar dan ajaiblah karya-Mu Bapa, adil dan benarlah jalan-jalan-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamat dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah bangkit. Tuhan Yesus, Engkau bangkit mengalahkan dosa dan maut. Kami sangat rindu memuji dan memuliakan Bapa. Kami sangat kagum pada Tuhan Yesus. Kami sangat menghormati Roh Kudus. Amin. Kami berdoa kiranya gereja-Mu, GBI Kudus, terus diubah menjadi gereja yang selalu melakukan firman Tuhan Yesus. Kami sangat rindu selalu hidup dalam firman Tuhan Yesus. Kiranya kami tinggal dalam kasih Tuhan Yesus, menjadi pelayan dan saksi Kristus di lingkungan kami. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus sudah mengubah bangsa Indonesia untuk hidup berkeadilan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya rancangan Tuhan Yesus pasti terjadi di Indonesia. Amin. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia kiranya dapat berjalan dengan jujur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa bagi Presiden Indonesia kiranya diberikan kewibawaan dan kasih bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga seluruh pekerjaannya ditujukan bagi kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia. Kami berdoa bagi Wakil Presiden dan para Menteri agar mereka sehati dan bersinergi dengan Presiden dalam membangun perekonomian Indonesia bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, berikan kesehatan, kesembuhan, panjang umur dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan kuasa-Mu, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam berat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan IO, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Amin. Kuasa Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Ya Bapa, kami melanjutkan doa kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati setiap kami di tempat ini yang sudah hadir di sore hari Tuhan. Kiranya kami semua boleh hidup di dalam kerendahan hati dan boleh selalu hidup juga di dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus, sehingga setiap kami juga boleh menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kalau saat ini kami sehat ya Tuhan. Kami sudah disembuhkan dari setiap sakit penyakit kami. Juga buat seluruh jemaat-Mu GBI Kudus, kiranya jemaat-Mu juga semuanya sehat Tuhan Yesus. Semuanya boleh disembuhkan dari segala sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bagi keuangan jemaat dan keuangan gereja di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati gereja-Mu Tuhan. Kau cukupkan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan daripada gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kau pakai juga jemaat-Mu untuk menjadi suara berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, buat keperluan kami juga Tuhan. Kau memberkatinya, Kau memampukan setiap kami untuk membawa perpuluhan kami di hadapan Dia Tuhan, supaya juga kami boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, dan kami boleh diberkati ya Bapa, dan kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa
buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Bapa, buat Ibu Hajawati, kiranya Engkau sendiri yang memberi hikmat pengurapan kepadanya ya Bapa, sehingga dia juga boleh menyampaikan setiap firman-Mu ya Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati keluarganya, Kau memberkati pekerjaannya, pelayanannya, bahkan keluarganya Kau berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah jemaat-Mu boleh menjadi jemaat yang taat, setia kepada-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah semua jemaat-Mu boleh mempunyai hati yang takut akan Engkau. Mereka juga boleh menjadi jemaat yang militan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami di hadapan-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengabulkannya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan katakan Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang telah melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap dahsyat malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Kalau petaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kami jangan rantuk kepada batu, singa dan ular durhaka kami langkai. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melumpuhkan kami, Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus melumpuhkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Bapa di surga memberkati Engkau dan melindungi Engkau.
Bapa di surga menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Amin. Bapa terima kasih. Haleluya. Bapa terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Roh Kudus di dalam hatiku, puji terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pemuda sehati pada sore hari ini. Sebentar kalau kami pulang sertai perjalanan kami. Berkati juga Ibu Gembala biar semangat, sehat, dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Pemuda dan pekerja sehati GPHT Kudus, Kami berdoa sehati untuk Kami beribadah sehati. kami beribadah Sehati. sehati. Kami beribadah sehati untuk mengenal firman Tuhan Yesus. Amin.